Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca sabda firman-Mu dan akan mendengarkan santapan harian keluarga di saat ini. Kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 57 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada orang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang bersina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar, terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu, dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun, hai orang-orang yang menyembeli anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Demikianlah sabda firman Tuhan kita di hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, santapan harian kita di hari ini berjudul Sabar dalam ujian dan cobaan. Keluarga yang terkasih, dalam realita kehidupan setiap hari, kita dijumpai dua tipe manusia, yaitu orang benar atau saleh dan orang jahat atau fasik. Dan anehnya, orang benar atau saleh banyak mengalami penderitaan karena ketidakadilan, penindasan, dan penganiayaan dari orang jahat atau orang fasik. Sedangkan orang jahat atau orang fasik hidupnya aman-aman saja dan bahagia. Dalam konteks seperti itu, terkadang Tuhan disalahkan. Apa memang betul Tuhan tinggal diam terhadap orang yang telah melakukan ketidakadilan dan penganiayaan terhadap orang benar? Yang jelasnya tidak, sebab dalam ayat renungan kita, Allah menghardik mereka yang telah menindas orang benar atau orang saleh. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebab walaupun sesungguhnya mereka adalah umat Allah, tetapi mereka telah bertingkah laku yang sama saja dengan bangsa kafir, melakukan kebiasaan-kebiasaan kafir yang jauh
bertentangan dengan kehendak Allah sehingga menimbulkan murka Allah. Sementara orang benar memang mengalami kesengsaraan, bahkan kematian karena perlakuan orang fasik. Namun sesungguhnya mereka pergi dalam kedamaian. Ini karena sifat hakiki Allah adalah kasih dan selalu peduli dengan hidup orang benar. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, hal ini selalu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Marilah kita tetap setia dan taat kepada Allah dan kehendak firman-Nya. Janganlah menjauh dari Allah, tetapi dekatlah selalu dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Beriman teguh kepada Tuhan dalam kondisi apapun, sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat orang benar mengalami ancaman. Pada waktunya, Tuhan akan membela orang benar dan menghakimi orang fasik. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk tetap tekun dan bersabar dalam setiap ujian hidup kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.